Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pada kali ini. Yang pertama itu adalah kalor dan perubahan wujud. Kalor berbeda dengan suhu. Suhu kemarin sudah jelaskan bahwa suhu adalah derajat panas dan dingin suatu benda. Sedangkan kalor adalah perpindahan sebagian energi dalam dari suatu zat ke zat lain karena adanya perbedaan suhu. Energi dalam sendiri adalah ukuran energi seluruh molekul dalam zat. Selanjutnya adalah persamaan kalor. Yang pertama ada kalor jenis. Kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg satu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Semakin tinggi C atau kalor jenisnya, maka suhu yang dibutuhkan semakin tinggi juga. Biasanya adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor akan banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. C sama dengan G atau kalor per delta T sama dengan G sama dengan MC delta T per delta T, jadi sama dengan M kali C saja. Jadi C sama dengan M kali C kecil. Selanjutnya adalah asas Black. Asas Black ini adalah kalor yang dilepas oleh air panas sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin. Intinya, asas Black adalah kalor yang dilepas oleh suatu zat itu sama dengan kalor yang diterima oleh suatu zat. Yang menerima kalor itu adalah yang dingin, jadi dingin, suhunya naik. Sedangkan yang melepas kalor itu dari yang suhunya tinggi, jadi suhunya turun. Nah, persamanya adalah G lepas sama dengan G terima. Jadi ini. Ingat, karena ini suhunya melepas itu suhunya tinggi, suhu tinggi dikurangi suhu akhir T. Nah, sedangkan yang terima ini menerima kalor atau suhunya turun, naik, jadi suhu T, suhu campuran dikurangi suhu awal. Selanjutnya adalah perubahan wujud. Gambar samping menunjukkan diagram perubahan wujud zat. Bisa dilihat dari padat jadi gas dinamakan nyublik. Dari gas jadi padat itu namanya deposisi. Maaf, ini keliru mengetikkan. Deposisi adalah kebalikan dari nyublik. Selanjutnya adalah dari padat ke cair, itu melebur, dan cair ke padat namanya membeku. Dari gas ke cair namanya mengembun, dari cair ke gas namanya menguap. Melebur dan membeku. Nah, pada saat kondisi ini zat tetap menukar kalor meskipun tidak untuk menaikkan suhu. Kalor ini digunakan untuk merubah wujud zat tersebut. Nah, kalor ini bisa disebut dengan kalor lebur. Kalor lebur sama dengan kalor beku atau LF, disebutkan dengan LF. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur sama dengan M kali kalor lebur. Untuk menguap dan mengembun ini hampir sama. Kalor hanya digunakan untuk merubah wujud zat dari cair menjadi ke gas, namanya kalor didih atau kalor embun LV. G sama dengan M kali LV. Selanjutnya adalah menyublin. Menyublin merupakan perubahan wujud dari padat langsung jadi gas. Suatu zat dapat menyublin dengan cara mengurangi tekanannya. Deposisi atau mengkristal merupakan
kebalikan dari sublimasi atau menyublim. Di posisi mereka perubahan wujud dari uap ke bentuk padat. Jadi adalah grafik suhu terhadap kalor. Gambar di samping menunjukkan grafik suhu dan kalor ketika jumlah massa es yang suhunya di bawah 0 derajat diberikan kalor atau dipanaskan. Jadi dari grafik ini mulai dari A sampai B ini dipanaskan dari suhu min sampai ke suhu 0. Di sini terjadi pemanasan atau menaikan suhu. Sedangkan dari B ke C ini tidak ada kenaikan suhu, tapi hanya ada perubahan wujud. Nah, sedangkan dari C ke D ini terjadi kenaikan suhu saja, tidak ada perubahan wujud. Hasilnya dari D ke E ini titik di D. Nah, di sini perubahan wujud dari cair menjadi gas. Jika dipanaskan terus maka akan berubah menjadi gas. Hasilnya adalah perbedaan kalor. Perbedaan kalor ada 3. Yang pertama adalah konduksi. Perbedaan kalor ini tanpa disertai perbedaan partikelnya. Jadi partikel yang menyusun suatu zat tersebut tidak akan ikut mengalir, hanya akan bergetar saja karena diberikan kalor atau dipanaskan. Contohnya adalah ujung sendok yang dipanaskan. Suhu akan mengalir dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang dingin. Jadi kalor dapat berpindah. Untuk rumusnya yaitu lajunya Q per T sama dengan K A delta T per L. Jadi ini adalah konveksi. Perbedaan kalor ini disertai dengan perbedaan partikelnya. Contohnya adalah air yang dipanaskan. Laju konveksi kalor itu adalah Q per T sama dengan H A kali delta T. Selanjutnya radiasi. Radiasi adalah perbedaan kalor melalui ruang hampa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi. Bentuknya seperti ini. Dilihat